yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Alia Puspa. Oh iya, Alia sudah lumayan lama ya isinya. Kita doakan semoga teman kita yang sakit semoga cepat sembuh. Saya absen dulu. Anissa Nadia. Iqbal Nadia. Nafa Vista. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi peradilan Islam. Apakah ada yang tahu apa itu peradilan Islam? Angkat tangan. Apakah ada yang tahu? Ya, Mara. Peradilan Islam adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Iya, betul sekali. Sebelum kita ke materi, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi apa? Jenayah. Jenayah itu adalah tindak pidana. Tindak pidana itu meliputi pembunuhan, penganiayaan, perampokan seperti itu. Nah, ketika terjadi tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penganiayaan itu kita tidak boleh serta-merta menghakimi sendiri. Tiba-tiba ada pencuri misalnya ya, kemudian digerebek massa. Itu tidak seperti itu aturannya. Kita punya lembaga khusus yang mengadili tindak pidana tersebut, yaitu pengadilan. Seperti itu, tidak boleh main hakim sendiri. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kelihatan nggak yang belakang? Yang pertama, setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan definisi peradilan yang benar, yang kedua merinci syarat aktif. Di kegiatan ini kita akan melakukan praktek persidangan semu, ya, tentang kasus pembunuhan. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan slide yang pertama. Peta konsep peradilan. Pertama ada hakim, ini hakim, kemudian ada saksi yang kedua, yang ketiga ada tergugat, dan yang keempat penggugat dan ahli. Nah, next, definisi peradilan secara bahasa. Kemudian kita ke pengertian hakim. Adakah di sini yang menjadikan menjadi hakim? Saya. Alhamdulillah, hakim perempuan ya. Nah, berarti nanti kuliahnya harus hukum ya. Seperti itu. Definisi hakim di sini adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan hakim. Selanjutnya kita membentuk 4 kelompok. Silakan mencari anggota sendiri. Kelompok 1 sebagai hakim, kelompok 2 sebagai saksi, kelompok 3 sebagai tergugat, dan kelompok 4 sebagai penggugat. Silakan pindah tempat duduknya. Kita melaksanakan praktek persidangan dengan kasus pembunuhan. Silakan. Sidang penanganan perkara pembunuhan dan perzinahan dimulai. Hakim dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan surat gugatan penggugat. Hakim yang saya muliakan, jaksa penuntut umum dengan ini memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara pembunuhan pada hari Sabtu malam di Jalan Gatot Subroto atas nama Madinatul Munawwaroh dengan tanggal lahir 8 Februari 1984, agama Islam,
telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap saudari Nikmatus Solihah dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau. Tersangka memasuki ruang persidangan. Jawaban tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, di situ saya kurang menerima atas saksi dari jaksa penuntut umum karena belum didatangkan dan tidak ada bukti-bukti dari pembunuhan tersebut. Dari pihak jaksa ada yang ditanyakan? Terdakwa telah menggunakan senjata tajam berupa pisau dan penjelasannya akan disampaikan oleh saksi dari pihak kami. Replik penggugat. Sumpah saksi. Saksi beragama Islam mengetahui betul kejadian tentang pembunuhan Nikmah? Ya, sudah. Saksi tergugat memasuki ruang persidangan. Saksi punya hubungan apa dengan korban? Saudara. Ya, saksi beragama Islam? Ya, sudah. Keputusan dan penetapan para hakim. Tersangka dijatuhi hukuman karena melakukan pembunuhan secara sengaja. Maka tersangka Madinatul Munawwaroh dan tersangka Mamluhatul Nisa dijatuhi hukuman kisos sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45. Demikianlah agenda persidangan hari ini. Hadirin dimohon berdiri. Para hakim dimohon meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon duduk kembali. Sudah selesai. Tadi saya Bu, ya, Diana dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peradilan Islam. Peradilan Islam merupakan suatu lembaga negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Ya. Peradilan Islam peradilan meliputi hakim, saksi, penggugat, bukti, dan tergugat. Hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum. Saksi adalah orang yang diperlukan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara yang ditegaknya hukum. Ya. Intinya dalam peradilan Islam itu ada 4 poin. Yang pertama ada hakim, ada saksi, ada penggugat dan tergugat.
Tetapi ketika seorang hakim itu memutuskan perkara itu salah, dia masih tetap dapat satu pahala. Disitulah mulianya tugas seorang hakim. Ya, kira-kira ada lagi yang ingin jadi hakim? Saya. Ya, semoga cita-cita kalian tercapai. Jangan lupa belajar yang rajin, baca kitabnya juga diperdalam selama di pondok. Nanti ketika jadi hakim dalam memutuskan sebuah perkara itu tidak salah, seperti itu ya. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk saya, pribadi dan untuk kalian semua. Amin. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Siapa yang memimpin? Ketua kelas. Jangan lupa kelas sekarang. Iya. Oh iya, Diana silakan. Saya Bina Naksarin Hadir Jaksa Dikiraatil Hamdalah Ma'ad.